Nah, adik-adik, kita akan masuk ibadah kita bernyanyi memasuki gerbangnya, nanti disambut lagi dengan Sadraq, Mesaq, dan Abednego. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sampai hadiratmu. Dia hadiratku, oh dia hadiratku, ku bersuka sampai hadiratku. Dia hadiratku, oh dia hadiratku, ku bersuka sampai hadiratku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sampai hadiratmu. Dia hadiratku, oh dia hadiratku, ku bersuka sampai hadiratmu. Dia hadiratku, oh dia hadiratku, ku bersuka sampai hadiratmu. Sadraq, Mesaq, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyelamatkan. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyelamatkan. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Saat ini puji Tuhan kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita semangat semua ya adik-adik. Tetapi sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu. Nanti ikuti doa kakak ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kasih untuk berkat-Mu hari ini. untuk berkat-Mu hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kesehatan dan umur yang panjang. dan umur yang panjang. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu. kami mau memuji dan menyembah-Mu. Berkati hati kami, Berkati hati kami, supaya kami bisa mengikuti ibadah, supaya kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. dengan baik. Sama-sama kita katakan, Amin. Keadaan sehat-sehat ya. Saat ini puji Tuhan kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita semangat semua ya adik-adik. Tetapi sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu. Nanti ikuti doa kakak ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kasih untuk berkat-Mu hari ini. untuk berkat-Mu hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kesehatan dan umur yang panjang. dan umur yang panjang. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu. kami mau memuji dan menyembah-Mu. Berkati hati kami, Berkati hati kami, supaya kami bisa mengikuti ibadah, supaya kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. dengan baik. Sama-sama kita katakan, Amin. Adik-adik, minggu ini kita memperingati hari
karunia Roh Kudus. Nah, saat ini kita mau mengangkat pujian kita yang berjudul Api Kristus Sudah Menyala. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan membaca atau mengucapkan hukum Taurat kita pada minggu ini. Hukum Taurat kita pada minggu hari ini tertulis pada hukum Taurat yang ketiga dan keempat. Hukum Tauratnya yang ketiga dan keempat. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahkan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Adik-adik, kita sama-sama berdoa untuk menerima hukum Taurat Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. untuk Dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita ajak bangkit berdiri semua. Kita menyanyikan lagu ini dengan gerakan ya, adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari.
kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memelihara kehidupan kami, terkhusus kepada anak-anak sekolah minggu pada minggu hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang selalu menaungi kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Bapa yang baik, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati Tuhan firman-Mu yang akan kami dengar, agar menjadi pedoman di dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Pentakosta ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Ya, pada dibuka ya Alkitabnya di rumahnya masing-masing. Amang akan membacakan untuk kita semua. Demikian tertulis. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu kata-kata bahasa yang dipakai kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, mari kita menyaksikan video yang menceritakan tentang kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita menyaksikan ya adik-adik. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar.
Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Oke adik-adik, gimana tadi ceritanya? Seru kan? Pasti seru lah. Tadi ceritanya tentang apa ya? Coba adik-adik jawab. Coba jawabnya yang kencang apa? Iya, tentang hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta ya Kak ya? Iya, Pentakosta ialah hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Nah adik-adik, pada waktu Yesus bangkit dan pada hari ke-40, Yesus naik ke surga dan dia berjanji kepada para rasul atau murid-muridnya untuk membimbing mereka, untuk menyuruh mereka menyebarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, nah inilah hari ke-50 Pentakosta. Yesus Tuhan kita menggenapi janjinya sehingga dia menurunkan Roh Kudus untuk menyertai para rasul atau murid-muridnya menyebarkan firman Tuhan atau kabar baik dari Injil kita. Nah adik-adik, Kak, tadi saya lihat kok Roh Kudus itu kok berbentuk api ya di kepalanya. Nah, apa itu Kak? Itu apinya kenapa tidak terbakar rambutnya? Oh, iya adik-adik. Roh Kudus itu simbolnya adalah berbentuk lidah api. Semua orang yang ada di ruangan itu pada saat itu, saat turunnya Roh Kudus, maka setiap orang yang diinggapi Roh Kudus ada lidah api di atas kepala mereka. Jadi itu adalah simbol dari Roh Kudus. Gitu Kak. Oh, jadi Roh Kudus itu berbentuk lidah api ya Kak? Iya. Nah Kak, aku ada cerita ini. Ketika aku mengajar sekolah minggu, ada loh adik-adik yang suka main game, suka berbicara dengan temannya, bahkan dia berlari-lari. Terus saya mau marah gitu, tapi di dalam hati saya berkata, jangan, kamu tidak boleh marahin, itu masih anak-anak kecil katanya. Apakah saya ditegur oleh Roh Kudus itu Kakak? Karena tadi Kakak bilang loh, Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita kepada semua manusia. Gimana Kak? Iya, Roh Kudus itu sudah berada dalam diri kita. Jadi Roh Kudus itu mengajari dan memimpin kita. Karena itu adik-adik, kalau bangun tidur jangan langsung pergi ya. Kita
kita berdoa dulu. Kita minta pada Tuhan supaya dipimpin oleh Roh Kudus, supaya hidup kita, supaya yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan lupa satu lagi, apa itu Kak? Selalu Membaca Alkitab. supaya hidup kita sesuai dengan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Itu baru oke Kak. Jadi adik-adik, Kak Roma tadi bilang kita harus rajin berdoa, baca Alkitab, dan bernyanyi bersukacita memuji Tuhan. Gimana Kak? Cerita hari ini sudah selesai. Wah, sekarang kita mau berdoa ya Kak ya? Iya. Oke adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang mengajari kami supaya kami tetap dituntun oleh Roh Kudus. Ajari kami Tuhan supaya kami anak-anak Tuhan selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita ucapkan amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengar firman tentang turunnya Roh Kudus. Sekarang kita mau angkat pujian lagi dengan judul Kumenang, Kumenang. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam perjalanan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya hari. Roh Kudus turun. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia dari Roh Kudus. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Oke adik-adik, hari ini aktivitas kita tentang titah. Pengumumannya kemarin sudah disuruh menghafal titah. Adik-adik sudah hafal semua? Oke, untuk kelas playgroup aktivitasnya menghafalkan titah pertama. Divideokan ya adik-adik, nanti dikirim ke kakak sekolah minggunya. Untuk TK, titah pertama dan kedua. Oke, kalau tadi sudah playgroup dan TK, sekarang untuk yang kelas SD. Nah, kelas SD yang kelas 1, tugasnya adalah untuk titah pertama, kedua, dan ketiga. Kelas 1, titah 1, 2, dan 3. Kemudian yang kelas 2 dan juga kelas 3
kelas 2 dan kelas 3, titah pertama sampai titah kelima. Kelas 2 dan 3, titah pertama sampai kelima. Kemudian kelas 4, 5, dan 6 ke 10 titah. Jadi kelas 4, 5, 6, titah 1 sampai dengan titah ke 10. Jadi semua adik-adik kirim jawabannya melalui video ke nomor-nomor yang nanti akan di-share di dalam grup orang tua anak sekolah minggu. Kami tunggu jawaban adik-adik sampai jam 1 siang. Ingat, jangan lewat dari jam 1 siang, karena lewat dari jam itu jawabannya dianggap gugur. Dan pemberitahuan siapa yang terbaik adalah pada jam 5 sore. Oke adik-adik, selamat menjawab ya. Selamat hari Minggu. Bye.